Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kesekian untuk ingin mempresentasikan tentang sistem informasi kami di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak S1 Teknologi Informasi kelas IT 4203 Fakultas Informatika Universitas Telkom University. Pertama-tama perkenalkan dulu nama anggota kami, yaitu ada Vicky Anggara, Hilmi Sabitul Asmi, yaitu saya sendiri, Abdul Rozak Junaidi, dan Niputu Indra Puspita Dewi. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh saudara Putu Indra Puspita ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Indra Puspita Dewi dengan NIM 1303184038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian dari dokumen elisitasi dari tugas kelompok kami. Pada dokumen elisitasi ini terdapat beberapa fitur perangkat lunak yang akan dibangun. Adapun fitur-fiturnya yaitu bisa dilihat ada login atau logout, yang dimana fungsi dari login atau logout ini adalah untuk masuk dan keluar dari aplikasi tersebut. Selanjutnya ada rekap data. Rekap data sendiri merupakan sebuah rekapan data berdasarkan hasil pengeluaran dan pemasukan dari keuangan yang ada di Telkom University. Selanjutnya ada upload data pemasukan keuangan, yang dimana di sini kita bisa memasukkan data pemasukan. Terus juga ada upload data pengeluaran keuangan, fungsinya juga sama, yaitu memasukkan data pengeluaran. Selanjutnya ada edit data pemasukan keuangan, yang dimana di sini kita bisa melakukan update dan delete data pemasukan yang ada. Kemudian juga ada edit data pengeluaran keuangan, yang dimana di sini juga kita bisa melakukan update dan delete pada data pengeluaran keuangan yang ada di Telkom University. Kemudian selanjutnya ada fitur print data pemasukan keuangan, yang dimana kita bisa mencetak data pemasukan keuangan. Dan yang terakhir terdapat print data pengeluaran keuangan, yang dimana kita bisa mencetak data pengeluaran keuangan. Selanjutnya terdapat user pengguna aplikasi, yang dimana di sini pada aplikasi ini terdapat dua user, yaitu admin dan rektor, yang dimana admin sendiri bisa menambahkan, merubah, dan juga menghapus pemasukan berupa uang BPP, uang gedung, sponsorship, dan juga bisa melakukan pengelolaan akun. Sedangkan rektor hanya bisa melakukan penerimaan data dan pemasukan pengeluaran keuangan yang ada. Kemudian terdapat beberapa sistem lain yang juga bisa berinteraksi dengan sistem, yang dimana sistem tersebut merupakan Igracias. Yang dimana sistem Igracias tersebut, admin dapat mengambil data pemasukan dan pengeluaran berupa BPP, uang gedung pada pemasukan keuangan Universitas Telkom. Yang artinya admin dapat melakukan pengambilan data berupa pemasukan atau pengeluaran uang BPP, uang gedung, atau pemasukan keuangan lainnya. Nah, dan yang terakhir terdapat beberapa data, laporan, dan file yang dibutuhkan sebagai input atau output dari perangkat lunak tersebut. Adapun daftar datanya tersebut adalah data pembayaran BPP, data uang gedung, data sponsorship, data pengeluaran keuangan, data uang pelatihan dosen, data uang seminar, data uang pembangunan infrastruktur, dan yang terakhir ada laporan keuangan. Sehingga dengan adanya data-data tersebut, maka kita akan bisa melakukan proses input atau output untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, saya Hilmi Sabitul Asmi akan menjelaskan tentang data flow diagram dan konteks diagram yang kami pakai untuk sistem informasi keuangan kami. Untuk konteks diagramnya bisa dilihat di gambar, yaitu bahwa ini dijelaskan oleh fitur admin dan rektor. Fitur dan tugas yang dimiliki oleh admin yaitu untuk mengelola akun yang membutuhkan username dan password, serta menambahkan, merubah, dan juga menghapus pemasukan data uang sponsorship, data uang gedung, dan data BPP. Di sisi lain,
Data itu nanti akan masuk ke sistem informasi keuangan Universitas Telkom. Dan juga nanti rektor juga memiliki fitur yang cukup sama sebenarnya, sama untuk login ya, untuk mengelola akun. Tetapi rektor tidak mempunyai kewajiban untuk tidak memiliki hak untuk memasukkan laporan datanya, tetapi rektor memiliki hak akses yang lebih tinggi dari admin, yang sama tingginya mungkin ya dengan admin, dan juga untuk melihat laporan data-data seperti laporan data uang pelatihan dosen, laporan data BPP, data uang seminar, laporan data uang sponsorship, uang pembangunan infrastruktur, dan uang gedungnya. Oke, next. Kemudian di DFD level 1 ini akan dijelaskan tentang bagaimana admin nantinya dapat login untuk mendapatkan hak aksesnya untuk mengelola akun yang nantinya akan disetor ke database akun. Setelah itu, admin juga dapat menambahkan data-data keuangan seperti data-data uang pelatihan dosen, uang seminar, pembangunan infrastruktur, BPP, uang gedung, dan sponsorship itu ke manajemen keuangan di 2 titik manajemen keuangan itu ya, yang nantinya akan dimasukkan ke database keuangan. Setelah itu nanti data-data tersebut akan dimasukkan ke pembuatan laporan keuangan yang nantinya dijadikan laporan keuangan yang bisa diakses oleh admin dan juga rektor. Oke. Berikutnya, untuk DFD level 2 kami, terdapat 2, yaitu manajemen keuangan dan juga manajemen akun. Untuk yang manajemen keuangan ini nanti kami admin memiliki tugas untuk menambah data keuangan, update data keuangan, hapus data keuangan, dan lihat data keuangan. Semua tugas yang telah dilakukan oleh admin nantinya akan dimasukkan ke database keuangan untuk disimpan. Lalu, untuk berikutnya, DFD level 2 ini tentang manajemen akun, di mana admin juga memiliki hak akses untuk menambah data akun, hapus data akun, update data akun, dan melihat data akun, yang nantinya semuanya akan disimpan ke database akun. Hal ini juga berlaku untuk rektor. Jadi rektor juga bisa untuk menambah data akun, hapus data akun, dan lain-lainnya sama seperti admin. Berikutnya, video berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Rozak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rozak Junaidi dengan NIM 13031800035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang tadi sudah menjelaskan diri, yaitu Vicky, Hilmi, dan Niputu Indra. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait PSPEC dan data dictionary. Sebelum saya lanjut, mari kita sama-sama mengetahui abstraksinya. Apa sih itu PSPEC dan apa sih itu data dictionary? PSPEC merupakan kamus data dan proses specification. Dan semua proses dalam DFD yang tidak dapat dipecah lagi harus didefinisikan dalam PSPEC. Dan selain itu, PSPEC adalah level abstraksi yang paling rendah di DFD. Nah, itu adalah PSPEC, sedangkan data dictionary adalah kamus data ya, kita sama-sama mengetahui itu. Dan di tampilan layar kita sama-sama melihat ada data dictionary ataupun kamus data. Dan ternyata dari tugas yang telah kita rampungkan, yang sudah kami rampungkan dari saya, Vicky, Hilmi, dan Putu, itu menemui 12 data dictionary, mulai dari data uang sponsorship, data uang pelatihan dosen, data uang seminar, bahkan sampai ke laporan keuangan. Ada 12 data dictionary. Dan dari data dictionary ini dipecah lagi, dijelaskan lagi, diabstraksikan lagi, yaitu ada data flow name. Mulai dari data flow name identitas. Di sini dia masuk ke data store, yaitu database akun. DB itu adalah database, ya kan? Database akun. Dan deskripsinya ternyata itu menjelaskan terkait data flow name identitas tersebut. Dan selanjutnya ada where used, itu digunakan ke mana, untuk apa? Ternyata admin ke mengelola akun, mengelola akun ke database akun ke login, dan data strukturnya adalah identitas record, dan data elemennya adalah nama, email, dan status. Selanjutnya ada data flow name,
username password, ada data flow name hak akses, ada data flow name, data uang pelatihan dosen, data sponsorship, data uang seminar, infrastruktur. Dan ternyata kalau kita lihat sama-sama, ternyata terkait keuangan, ya mulai dari data flow name, data uang pelatihan dosen, data sponsorship, dan data uang seminar infrastruktur itu masuk ke data store data keuangan, database keuangan. Kenapa? Karena ini masih terkait keuangan. Selanjutnya, di sini masih terkait data diktionary, di dalam tugas yang kami rampungkan bersama-sama ternyata masih ada juga data flow name, data uang pembangunan infrastruktur, ada data flow name, data BPP, dan ada data flow name, data uang pembangunan infrastruktur. Dan sama, karena ini masih terkait keuangan, itu masuk ke database keuangan. Dan saya tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar dikarenakan waktu yang sangat terbatas juga. Jadi, kita sama-sama bisa melihat terkait detailnya pada layar kaca yang kita lihat bersama-sama. Selanjutnya, ada lagi data diktionary yang terakhir, yaitu laporan keuangan. Dan masuk, karena itu masih tentang keuangan, masuknya ke database laporan keuangan. Ternyata, kita sama-sama melihat bahwa ada bagian biru dan ada bagian orange. Itu perbedaannya apa sih? Ternyata bagian orange itu merupakan data dictionary, menjelaskan terkait data dictionary. Sekarang, saya akan mencoba menjelaskan terkait yang bagian biru ataupun terkait PSPEC. Saya akan singgung ulang bahwa PSPEC ataupun Kamus Data dan Process Specification adalah level abstraksi yang paling rendah di DFD. Selain itu, semua proses dalam DFD yang tidak bisa dipecah lagi harus masuk ke PSPEC. Nah, jadi ini adalah abstraksi ya, level abstraksi yang paling rendah. Dan kita sama-sama bisa melihat PSPEC dari tugas yang kami rampungkan oleh saya, Vicky, Hilmi, dan Niputu itu ada beberapa. Mulai dari nomor proses 1, ini adalah nama prosesnya login. Nomor proses 2 ada nama prosesnya manajemen keuangan. Terus ada proses 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan ternyata dari PSPEC sekali lagi ini adalah menjelaskan level abstraksi yang paling rendah di DFD, jadi apapun keterangannya itu dijelaskan di sini secara detail. Itu di PSPEC. Dan selanjutnya masih ada lagi PSPEC 2.3, nama prosesnya delete data keuangan. Sumbernya dari mana? Dari admin ternyata. Inputnya apa? Outputnya apa? Ternyata inputnya ini mulai dari data uang pelatihan dosen sampai ke data sponsorship. Outputnya apa? Mulai dari data uang pelatihan dosen sampai data uang sponsorship juga. Tujuannya kemana? Ternyata ke database keuangan. Terus logika prosesnya mulai dari admin melakukan delete sampai berhasil seperti itu. Terus ada PSPEC 3, pembuatan laporan keuangan, ada PSPEC 4, pembuatan laporan keuangan, dan PSPEC 5, mengelola akun. Sumbernya dari mana? Dari admin. Inputnya apa? Identitas. Outputnya apa? Akun. Tujuannya di mana? Database akun. Logika proses, admin membuat akun user, yaitu untuk rektor. Terus yang terakhir di sini ada PSPEC proses 5.1, ada yaitu menambah data akun, ada prospek 5.2, mengupdate data akun, ada PSPEC 5.3 yaitu delete data akun. Jadi kayak CRUD gitu, create, read, update, delete seperti itu. Terus ada PSPEC 5.4 yaitu lihat data akun. Sumbernya dari mana? Admin ternyata. Inputnya apa? Identitas. Outputnya apa? Username dan password. Tujuannya mana? Database akun. Logika prosesnya. Admin lihat data akun untuk pengguna. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait PSPEC dan data dictionary. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Anggara dari kelas IT 4203 dengan nomor induk mahasiswa 13031 815.
saya akan menjelaskan tentang perubahan dari data flow diagram menuju ke struktur menu atau struktur chart. Di sini saya akan melihatkan aja sekilas tentang konteks diagramnya, yaitu berupa dua user, yaitu admin dan rektor pada sistem informasi keuangan Universitas Telkom. Dan juga di FD level satunya, data flow diagram level satunya, ada admin yang melakukan proses login dan juga rektor melakukan proses login, manajemen keuangan dilakukan oleh admin, dan juga mengelola akun juga dilakukan oleh admin. Selanjutnya pada di FD level 2, yaitu manajemen keuangan, juga admin menambahkan data, update, dan lain-lain. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya Hilmi nantinya. Dan ini adalah di FD level 2 juga manajemen akun. Nah, pada bagian saya akan menyampaikan tentang structure chart dengan call and return style. Structure chart dengan call and return style pada sistem kelola data keuangan Universitas Telkom yang kelompok kami buat, saya bersama Puspita, Rozak, dan Ilmi. Di sini terdiri dari 3 aktivitas yang kami ambil dari data flow diagram. Yang pertama itu adalah aktivitas login, di mana ada 2 user di sini yang bisa melakukan aktivitas ini, yaitu user 1 admin dan juga user 2 yaitu rektor. Bisa rektor 1 dan rektor 2 dan yang lain-lain nantinya. Yang pertama itu admin maupun rektor akan mengakses sistem dengan melakukan input username dan passwordnya. Lalu database akan membaca ID akunnya. Setelah membaca ID akun akan diproses oleh sistem membacanya, lalu akan di-outputkan berupa akses ke masing-masing user. Lalu untuk manajemen akunnya, manajemen keuangannya, yang pertama adalah tambah data keuangan, update data keuangan, dan delete data keuangan. Dan juga yang terakhir adalah lihat data keuangan. Nah, pada tambah data keuangan yang artinya admin akan menginputkan data yang telah didapatkan dari sinkronasi Igrasias sesuai dengan data keuangan maupun dari data pihak keuangan kampus sendiri. Yang pertama itu prosesnya adalah admin akan memasukkan data keuangannya sesuai dengan ID-nya. Contoh saja admin ingin memasukkan data uang pelatihan dosen. Maka dari itu, karena pertama kali masuk, berarti ID-nya akan diinputkan berupa ID 01. Sistem akan mengelola data tersebut dan menyimpannya, mengoutputkan dan menyimpannya dalam data record data pelatihan keuangan dosen ke dalam database. Selanjutnya adalah update data keuangan. Nah, pada update ini admin akan merequest tadi misalnya mengubah data uang pelatihan dosen. Maka admin akan merequest 01. Nah, sistem akan menanggapi request tersebut, lalu akan dimunculkan datanya yang akan diubah. Admin mengubah datanya. Setelah terubah, sistem akan mengoutputkan atau menghasilkan data baru, yaitu record update data uang pelatihan dosen. Selanjutnya adalah proses delete data keuangan. Nah, pada delete data keuangan, admin juga sama, ingin merequest sesuai dengan ID-nya 01 data pelatihan uang dosen. Berarti sistem akan membaca dulu ID keuangannya sesuai dengan diinputkan, lalu akan memproses penghapusan data tersebut, lalu akan mengoutputkan berupa data kosong atau data nol pada database. Selanjutnya adalah lihat data keuangan. Nah, pada aktivitas yang ini itu ada 2 user yang dapat melakukannya, itu adalah admin dan rektornya. Nah, admin dapat melihat data keuangan yang telah masuk atau belum. Jadi dengan request 01 berarti admin akan mendapatkan berupa output, yaitu berupa record uang pelatihan dosen tersebut. Sama dengan halnya rektor juga merequest 01, maka akan mendapatkan outputan berupa record uang pelatihan dosennya. Maka yang ketiga adalah aktivitas manajemen akun. Nah, pada manajemen akun ini ada proses namanya tambah data akun, update data akun, delete data akun, dan juga lihat data akun. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada tambah data akunnya. Nah, di sini yang dilakukan oleh admin. Admin akan menginputkan sebuah data yang berisi identitas. Nah, identitas ini berisi username dan password.
Lalu misalnya contoh username rektor 1, password 123, maka akan identitasnya 01 karena masuk ke yang pertama, database pertama. Maka sistem akan mengoutputkan record identitas tersebut ke database lagi. Nah, selanjutnya yaitu adalah update data akunnya. Berarti di sini admin akan merequest lagi misalnya 01, maka database akan menginputkan sesuai requestannya yaitu 01 data identitas rektor 1. Maka admin akan mengubah data tersebut sesuai dengan data yang ingin diubah oleh admin dan mengoutputkan atau mengeluarkan berupa record identitasnya ke database lagi, atau updatean yang baru akan disimpan lagi ke database. Selanjutnya adalah delete akun. Nah, pada delete akun sama admin akan merequest lagi misalnya menghapus tadi data updatean yang tadi, data rektor 1, berarti request 01. Sistem akan memproses tersebut dan menghapus data 01 tersebut dan akan mengeluarkan berupa data kosong atau nol pada database. Dan database sudah tidak memiliki data akun yang bernama rektor 1 dan ID-nya 01. Selanjutnya lihat data akun. Nah, pada kesempatan kali ini lihat data akun dapat dilakukan oleh admin dan juga rektor. Admin akan melihat dan mengelola data akun yang telah ada misalnya, atau yang memakai sistem ini siapa aja. Misal contoh rektor 1 dengan ID 01, rektor 2 dengan ID 02, rektor 3 dengan ID 03. Nah, itu bisa dikelola dan diganti-ganti atau diubah-ubah, dan juga bisa juga di-delete apabila tidak diperlukan lagi data tersebut. Nah, untuk rektor sendiri untuk melihat password dan username-nya, maka dia perlu menghubungi admin dengan cara mengklik ada tombol nanti di bawahnya dengan request ID sesuai yang dikasih oleh admin, misalnya 01, maka di situ nanti terdapat data-data admin, data-data rektor 1. Nah, seperti itulah proses dari structure chart and return style dari proses DFD yang kami buat, dari kelompok kami buat. Mungkin itu saja. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.